like you. Halo teman-teman Bang dari Sabang sampai Merauke, dari Myangas sampai Pulau Rote. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Hari ini kita akan mengulas film yang berjudul A Beautiful Mind. Film yang dirilis pada tahun 2021 yang dibintangi oleh Russell Crowe dan disutradarai oleh Ron Howard. Film ini memenangkan 4 piala Oscar sekaligus. Film biografi yang diangkat dari kisah nyata, yaitu kisah matematikawan jenius Amerika yang bernama John Nash. Namun kehidupannya berubah semenjak ia bertemu dengan orang-orang misterius. Oke teman-teman, sebelum kita memulai ceritanya, seperti biasa, fokuskan pikiran, lupakan mantan, lupakan tagihan pinjaman online, lupakan kreditan barang-barang, dan mari sama-sama kita katakan, ngiri kali lai. Film dibuka pada September 1947 di Universitas Princeton. Seorang profesor yang bernama Honor mengumpulkan mahasiswa pilihan dalam ilmu matematika dan memberikan kesempatan bagi para mahasiswa itu untuk bisa bekerja di universitas bergensi MIT jika dapat menemukan sebuah penemuan atau ide original, di mana pertemuan itu juga dihadiri oleh John Nash. John adalah mahasiswa yang pintar dan jenius, namun di mata teman-temannya dia memiliki keunikan dan keanehan. Johan memiliki teman yang baik di universitas itu yang bernama Banner dan Sol. Namun ia lebih dekat dengan teman satu kamarnya yang bernama Charles, karena Charles selalu memandang John dengan baik dan menghargai John. Hal yang membuat John unik adalah dia sangat jarang untuk masuk ke dalam kelas perkuliahan, karena John menganggap perkuliahan di dalam kelas itu hanya akan membuat dia tidak dapat berkreativitas dan membuat pemikirannya jadi buntu. Perkuliahannya hanya dilakukan sendiri dalam kamar dan pekarangan kampus. Esokan harinya, Profesor Honor menemui John dan mengatakan bahwa teman-temannya sudah menuliskan naskah dan telah diterbitkan. Namun John belum melakukan apa-apa, bahkan sangat jarang masuk ke dalam kelas. Kemudian Profesor Honor memperlihatkan acara The Pens, acara pemberian penghargaan atau pengakuan kepada seseorang yang telah melakukan penemuan yang luar biasa, dengan memberikan sebuah pena. Dengan artian Honor memberikan motivasi kepada John untuk bisa menemukan ide originalnya. Pada malam hari, John pergi ke Lapo bersama teman-temannya, dan saat melihat seorang wanita cantik, seketika ide cemerlang muncul di dalam pikirannya. Memang wanita adalah inspirasi dikala pikiran sedang mumet. Segera John pulang dan menuangkan ide originalnya itu. Berbulan-bulan John menyendiri sendiri di sudut kamar untuk mencatat segala ide originalnya. Dari musim duren sampai musim rambutan, ia menyendiri di dalam kamar itu. Sampai pada akhirnya John menyerahkan hasil ide originalnya kepada Profesor Honor. Penemuan John membuat Profesor Honor sangat puas. Atas kerja John, Profesor Honor mengirimkan John ke Universitas MIT yang bergengsi itu dan boleh memilih 2 teman untuk jadi timnya. John memilih Sol dan Bender. Keberhasilan itu pun dirayakan John bersama teman-temannya di Lapo dengan minuman badak dan limun. Terlihat Martin yang awalnya selalu sepele dengan kemampuan John memberikan selamat atas pencapaiannya. 5 tahun kemudian, John telah menjadi dosen hebat di Universitas MIT. Bahkan ia diundang oleh Pentagon untuk memecahkan sebuah pola yang sangat rumit. Bahkan karena rumitnya, komputer pun gak bisa mecahin pola itu. Tapi dengan kejeniusannya, John dapat memecahkan pola tersebut dengan mudah. Pada malam harinya, seorang pria yang bernama William menemui John. William adalah orang yang bekerja di Departemen Pertahanan Amerika Serikat. William mengajak John ke suatu gedung penting. Di sana, John diminta untuk memecahkan sandi-sandi titik koordinat di mana Uni Soviet akan meledakkan bom atom. William meminta John menemukan kode-kode itu dari majalah-majalah pilihan dan menguraikannya. Tidak lupa di tangan John ditanamkan sebuah chip untuk kode akses tempat pengantaran temuan-temuan John nantinya. Kini John menjadi orang yang sangat berpengaruh dalam pertahanan Amerika Serikat. Saat sedang bekerja di ruangannya, seorang mahasiswi cantik menemui John.
Wanita itu bernama Alice. Swear, Bang Lai lihat Alice ini seperti ngelihat mantan yang dulu tinggal di Teluk Gong. Hah! Selain memberikan tugas kuliah kepada John, Alice juga mengajak John untuk makan malam bersama. Di malam itu, Alice memberikan sapu tangan kepada John. Sapu tangan inilah yang menjadi saksi bisu awal kisah cinta mereka, dan bintang di langit menjadi cahaya pelengkapnya. Hari demi hari John melakukan pekerjaannya, menemukan pola-pola dalam majalah. Dan setiap menemukan sesuatu hal yang penting, ia segera mengantarkan ke markas penelitian. Kini kisah cinta John dan Alice semakin aduhai. Pada akhirnya mereka pun menikah, lepas sudah masa lajang. John masih tetap bekerja untuk mencari pola-pola itu tanpa sepengetahuan dari Alice, karena pekerjaan itu memang bersifat sangat rahasia. Sampai pada malam hari saat John mengantarkan hasil penemuannya, William datang dan segera mengajaknya masuk ke dalam mobil, karena mereka dikejar oleh pihak Uni Soviet. Get out! Kejadian itu membuat John trauma. Ia selalu ketakutan saat berada di rumah dan di luar ruangan. Ia takut jika pihak Uni Soviet menangkapnya dan berbuat hal yang tidak baik kepada John dan Alice. Beberapa waktu kemudian William menemui John. John meminta untuk berhenti dari pekerjaannya mencari pola-pola koordinat itu. Namun William berkata bahwa jika John berhenti bekerja, maka William juga akan berhenti bekerja untuk John. Artinya William akan lepas tangan jika ada sesuatu yang terjadi dengan John dan Alice. John terlihat datang ke Universitas Harvard dan bertemu dengan teman lamanya Charles dan keponakan Charles yang bernama Mercy. John mendapatkan undangan dari Universitas Harvard untuk mengisi sebuah seminar. Saat sedang mengisi acara itu, John melihat beberapa orang yang mencurigakan. John menganggap orang itu adalah pihak Uni Soviet yang ingin menangkapnya. Segera John lari dari pintu belakang yang pada akhirnya John berhasil ditangkap. Sesampainya di sebuah tempat, lelaki yang menangkapnya memperkenalkan dirinya. Ia adalah seorang dokter psikiater yang bernama Rosen. John dibawa ke rumah sakit jiwa karena ia mengalami gangguan kejiwaan. Di tempat itu, John melihat Charles. Namun Dr. Rosen tidak melihat apa yang dilihat oleh John. Ternyata John mengalami gangguan skizofrenia. Gangguan ini membuat orang suka berhalusinasi dan menciptakan orang-orang dalam hayalannya. John menciptakan 3 orang dalam hayalannya, yaitu Charles teman satu kamarnya saat kuliah, Mercy ponakan Charles, dan William agen pertahanan Amerika Serikat. Jadi segala apa yang dilakukan oleh John, teman dekatnya Charles, bekerja untuk Pentagon, menemukan pola-pola, itu hanya halusinasinya saja. Namun meski halusinasi, segala pekerjaan yang disampaikan oleh William dikerjakan John secara nyata. Dan pada intinya, gangguan ini adalah gangguan di mana orang tidak bisa membedakan halusinasi dan kenyataan. Terlihat Dr. Rosen menjelaskan kepada Alice gangguan apa yang dialami oleh John. Entah bagaimana, di saat itu Alice tidak percaya akan apa yang disampaikan oleh Dr. Rosen. Namun setelah Alice pergi melihat ruangan kerja John, Alice akhirnya percaya apa yang telah terjadi dengan John. Esokan paginya Alice mengunjungi John. John mengatakan bahwa ia telah dianggap gila dengan semua yang telah ia kerjakan. Dia dikurung di tempat itu karena pihak Rusia mengincarnya. Dan tiba-tiba, Alice menyuruh John untuk berhenti dengan ocehannya. Dan Alice menunjukkan apa yang dikerjakannya selama ini. Tentang penemuan pola-pola koordinat bom atom itu fix hanya halusinasi John. Tidak puas dengan apa yang disampaikan Alice, John melukai tangannya sendiri untuk mencari chip yang ditanamkan pada tangannya. Pada akhirnya John harus berada di dalam rumah sakit jiwa untuk pemulihannya. Setelah 1 tahun dalam pemulihan, akhirnya John dapat bersama dengan Alice. Namun John harus tetap dalam pengawasan obat yang wajib diminum setiap harinya.
John kini hanya tinggal di rumah dan sibuk dengan apa yang ingin dia tulis. Namun pemikirannya tidak secemerlang dahulu. Sementara Alice harus bekerja dan menjadi tulang punggung rumah tangga, wanita luar biasa. Obat yang John minum setiap hari sepertinya membuat John berasa semakin tidak dapat melakukan apapun. Hingga akhirnya obat itu tidak dia minum lagi, tanpa sepengetahuan Alice. Namun hal itu membuat John kembali berhalusinasi dan kembali bertemu dengan William. Awalnya John tidak percaya lagi kepada William. Namun setelah William mengajaknya ke sebuah gudang, akhirnya John mengerjakan penelitiannya untuk mencari pola-pola itu. Setahun kemudian, saat Alice sedang mengangkat jemuran, ia mendengar suara radio dari gudang yang tidak jauh dari rumahnya. Alice pun pergi ke gudang itu. Dan saat membuka pintu gudang itu, Alice pun terkejut melihat isinya dan segera berlari ke rumah. Alice berusaha menelepon Dr. Rosen dan datanglah William dalam halusinasi John. William ingin menyakiti Alice. Sontak John mendorong William dan membuat Alice terjatuh. Terlihat Alice sangat ketakutan dan segera pergi dari rumah dan menuju mobilnya. Sementara John berusaha untuk mengendalikan dirinya. Ia berusaha untuk melawan halusinasinya sendiri. Pada akhirnya John memberhentikan mobil Alice dan berkata bahwa Mercy tidak bertambah tua, mereka hanya hayalan saja. Esokan harinya Dr. Rosen berkunjung ke rumah mereka dan menawarkan obat baru kepada John. Namun John menolak tawaran itu dan memilih untuk tetap tidak mengkonsumsi obatnya. Di dalam kamar, John menjelaskan kepada Alice bahwa ia tidak akan kembali meminum obat itu dan tidak akan mau kembali ke rumah sakit. John berkata akan mengatasi semua halusinasinya dengan caranya sendiri. Mendengar semangat John melawan penyakitnya, Alice memberikan dukungan dan siap mendampingi John dengan risiko apapun yang akan terjadi. Esokan harinya, John pergi ke Universitas Princeton, menemui teman lamanya Martin. Saat berbincang dengan Martin, tiba-tiba saja Charles muncul dalam halusinasinya dengan mengoceh tak jelas, membuat John memukul meja. Namun, Martin tidak mempermasalahkan hal itu. Saat John ingin pulang, William dalam imajinasinya datang kembali. Hal itu membuat orang-orang berkumpul menyaksikan tindakan aneh John. Sampai pada akhirnya, Martin datang untuk menenangkan John. Sesampainya di rumah, John menceritakan kejadian yang ia alami saat di kampus dan mengatakan kepada Alice lebih baik mengikuti apa yang disampaikan oleh Dr. Rosen. Tetapi Alice tidak setuju. Alice mau John mencobanya sekali lagi. Esokan harinya, John kembali ke Universitas Princeton dan mengabaikan Charles, Mercy, William yang hadir dalam halusinasinya. Hari demi hari, tahun demi tahun, John mengabaikan halusinasinya meski selalu hadir. Sampai pada akhirnya ia bertemu dengan mahasiswa yang sangat mengagumi John. Dengan senang hati, John membantu mahasiswa itu dan mengajarnya. Melihat perkembangan John, Martin mengajak Alice untuk melihat John di kampus. Setelah jam pelajaran selesai, seorang lelaki tua yang bernama Thomas King datang menemui John. Thomas King menyampaikan bahwa John diperhitungkan untuk menerima hadiah Nobel. Thomas King membawa John ke suatu ruangan, di mana ruangan itu adalah ruangan yang bersejarah bagi John saat menjadi mahasiswa di bawah bimbingan Profesor Honor. Dan di tempat itu, John menerima penghargaan The Pence, suatu penghargaan dan pengakuan terhadap penemuannya. Sampai pada akhirnya, ia menerima penghargaan paling bergengsi di dunia, hadiah Nobel pada tahun 1994. Di kesempatan itu, John menyampaikan terima kasih kepada istrinya. Segala pencapaian ini semua atas dukungan Alice, dan menunjukkan sapu tangan pemberian Alice, saksi cinta mereka. John masih selalu berjalan kaki ke kampusnya setiap hari, dan pada tahun 2015, John dan Alice meninggal dunia akibat kecelakaan taksi yang mereka tumpangi, dan film pun berakhir. Oke teman-teman Banglai, film ini banyak sekali mengajarkan makna kehidupan bagi kita. Kita diajarkan bagaimana kita harus kuat dan semangat saat kita dalam keadaan sakit. Kita diajarkan juga untuk menjadi manusia yang setia kepada pasangan kita, baik suka maupun duka. Keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih impian,
Dan terakhir, John menang melawan halusinasinya. Kita juga harus menang melawan pikiran negatif dan menang melawan masalah-masalah yang kita hadapi. Oke teman-teman Bang Lai, terima kasih sudah menonton alur ceritanya. Dan sampai bertemu kembali di alur cerita selanjutnya.